Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Habib Haidar Alwi Asgaf soho para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus sahibul makan, Bapak Kepala Desa, Hoho Alkaf Sarjana Hukum, beserta para perangkatnya yang saya banggakan, segenap panitia penyelenggara pengajian yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Banjarnegara, rahimakumullah. Saya dapat ijazah dari guru saya kalau hujan membaca doa ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya doakan semua yang hadir berkat air hujan malam hari ini, semua yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhutang dilunaskan, yang bermasalah disolusikan, yang berhajat dikabulkan, yang suka ngeslot segera dimatikan. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau seandainya boleh, saya justru pengen duduk bersama bapak ibu di lapangan tanpa payung. Kenapa? Karena dari sekian rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang paling halal adalah air hujan yang turun langsung tanpa melalui perantara apapun. Itu adalah rezeki yang paling halal. Maka nyuwun sewu, nanggung sudah kelebus, kamu nggak usah pakai payung sekalian. Ingat, sing mayungi bakal kalah karo sing ngudani. Ya Beb ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam sebuah makalah disebutkan Jawahirul insani fi salasatin. Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal.
Mutiara manusia itu ada dalam 3 hal. Yang pertama, kitmanil faqri hatta yadhunnan nasu annaka ghaniyun. Mutiara pertama adalah menyembunyikan kefakiran sehingga orang mengira engkau adalah orang yang kaya. Maka selalu saya bilang, kaya atau miskin itu bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tetapi kaya atau miskin itu adalah mindset, pola pikir. Orang kelihatan banyak duit kaya, tapi suka sambat, miskin. Orang gak punya duit tapi gak pernah sambat, dia kaya. Kenapa? Karena dia mampu kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Hari ini yang paling banyak bukan miskin harta, tapi mental miskin. Contoh, BLT untuk orang miskin. Di Purwasaba, yang punya sapi sekandang ngakunya juga miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. Yang punya gelang renteng-renteng ngakunya miskin. Begitu nggak kebagian BLT, yang disalahkan siapa? Lurahnya. Yang difitnah siapa? Lurahnya. Maka lurah Hoho ini dinobatkan sebagai lurah yang paling bukan terviral, tercemar. Terviral, apa-apa viral. Bahkan saya pernah lihat TikTok, lurah Hoho viral, nyolong kayu. Santai saja Pak Lurah. Kalau cuman jadi korban hoak, bulian, fitnah, Gus Miftah itu sudah mendapatkan gelar SW, Sarjana Wirang. Apa-apa diwirang-wirang ke, apa-apa viral. Kiai itu repot beb, nompo amplop salah, bagi duit salah. Bu, saya itu suka memberi bukan karena saya banyak duit. Saya itu memberi bukan karena saya kaya, tapi karena saya paham betapa sulitnya orang menderita. Betul? Mbah saya itu kaya, 7 turunan. Walaupun ketika saya lahir, saya miskin. Kenapa? Karena saya keturunan nomor 9. Tetapi mental saya tidak pernah dididik menjadi mental miskin. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan kepada saya untuk menjadi orang yang bermental miskin. Selama ini Beb Haidar, mohon maaf, kalau saya itu memberi, saya hanya ingin mengedukasi jamaah bahwa ternyata tangan di atas itu lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Tapi mental jamaah yang melihat saya memberi apa? Gus, kok saya belum diberi? Seharusnya apa? Anda berpikir bagaimana bisa memberi seperti Gus Miftah. Jangan hanya menjadi seorang penerima. Betul? Karena bagaimanapun tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Ayo ibu-ibu, Anda pilih mana? Pilih di atas apa di bawah? Kok malah ngisor dhuwur keprimen? Makanya akhlaknya Nabi, kalau susah diam, kalau seneng ngomong. Wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Yang perlu disampaikan itu kalau seneng, kalau susah nggak usah. Contoh saya susah malam hari ini, nggak perlu saya ngomong. Kenapa gue susah? Dingin, nggak ada kopi, susah. Tapi saya nggak perlu ngomong, cuma nyindir.
Pak Lurah, kopi ini langka. Nabi itu kalau seneng ngomong, kalau susah diam. Tetapi kita umatnya ternyata sebaliknya. Kalau susah ngomong, kalau seneng diam. Wong ya teka. Ya melu guyu. Ya payungan. Habib jangan ngira ya mereka itu pakai payung karena takut air hujan. Enggak Beb, takut bedaknya luntur Beb. Ayo pejuang bakul kopi, kamu jual saja. Itu masih kopinya. Ya dijual. Sing borong Gus Miftah. Nanti viral lagi. Saya itu bersyukur Beb. Saya umroh, media sosial gempar. Amplop Gus Miftah untuk Abah Kirun ditolak. Ya Allah. Saya sama Kirun sama-sama ngisi acara, sama-sama diamplopi. Narasinya Kirun menolak amplop Gus Miftah tidak bergabung ke pasangan calon presiden. Itu logikanya dari mana? Saya pas tawaf itu Beb di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Selesai tawaf, saya ke hotel. Ada berita itu. Saya langsung ngelus dada, dadanya istri saya. Alhamdulillah. Saya mau berbagi tip Beb, Afwan Beb. Saya ini anak ideologisnya Habib Lutfi. Kebetulan Mama Salmah istrinya Habib Lutfi itu satu mbah dengan saya. Makanya kenapa saya dekat dengan Habib Lutfi. Cuman mbah saya dulu Syarifah itu dinikahi sama Ahwal. Maka jatuhnya ke saya bukan Habib. Kalau seandainya yang Habib itu mbah saya laki-laki, saya mungkin dipanggil Habib. Lah aku ora diceluk Habib yang bendino dibuli. Apa meneh aku diceluk Habib. Wis mesti dibuli sak modare. Saya itu punya prinsip begini. Dari dulu saya punya prinsip. Lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dizalimi daripada saya mendolimi. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Betul Bu? Coba saya mau tanya, cewek sama cowok itu bohongnya lebih banyak mana? Cewek apa cowok? Survei membuktikan persoalan fisik cewek itu lebih banyak bohongnya dibandingkan cowok. Tapi persoalan hati cowok lebih banyak bohongnya dibandingkan cewek. Cowok sama cewek itu bedanya satu Beb. Cowok itu semakin kaya dia semakin butuh perempuan. Tapi perempuan semakin kaya dia tidak butuh laki-laki. Itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari, nggak ada bidadara. Karena puncak kenikmatan seorang laki-laki itu ya perempuan. Sementara puncak seorang perempuan adalah emas, permata, dan berlian. Makanya kenapa laki-laki itu kalau menikah pilih cewek yang cantik. Sementara cewek kalau menikah pilih suami yang kaya. Betul Bu? Bagi cewek lebih memilih yang good rekening dibandingkan good looking. Maka begitu Pak Lurah. Cowok itu semakin kaya semakin nakal. Kalau cewek semakin nakal semakin kaya. Itu kalau cewek di Jogja. Kalau di Banjarnegara insya Allah lebih parah. Alhamdulillah kopinya teka. Kalau saya itu sukanya kopi.
Karena kopi itu bisa menumbuhkan inspirasi. Kalau kamu sukanya berhalusinasi, soalnya sing diombe wedang galak. Iya. Ya kayak lurai zaman biyen. Sosis matamu kira banter-banter toh, Cuk. Ya Allah bakule lemune ya Allah. Ya iki busine sepiro. Jadi yang pertama kitmanil fakri. Iya, cangkeme iki lho, sosis. Ya ora usah banter-banter. Matengmu gede paling sosisnya ya cilik. Ora percaya, ayo sepil, ayo. Aku ki mborong ora apa-apa le. Ning viral meneh. Gus Miftah dum-dum duit. Aku kok sosis mbok raimu iso tak tuku kok le. Wong rupamu kaya kotak infak kok. Lemu ireng ganteng, apa sing delok matane katarak. Wargane Pak Huhu ki ana-ana wae. Iki dodol apa ngamuk cahku iki. Itu di belakang ada BTV toh. Oh ya. Jadi acara kita Pak Lurah ini masuk ke acara saya di BTV Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Alhamdulillah dari semua acara di TV, genre acara dakwah, acara Jalan Dakwah Gus Miftah di BTV menduduki ranking nomor 1. Nah, alhamdulillah. Termasuk malam hari ini ibu-ibu yang belum sadar silakan nambah pupurnya. Menterang niki nggih. Kitmanil fakri, menyembunyikan kefakiran. Maka saya dari dulu kalau dibohongi orang, apalagi hanya persoalan uang, saya nggak pernah marah. Logikanya sederhana. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Bapak ibu punya rumah kaca, ada kacanya. Tetangga bapak ibu orang kaya, punya segalanya. Anaknya main sepak bola. Bolanya ditendang, kena kaca rumah bapak ibu. Kacanya pecah. Anda pasti tidak akan khawatir. Kenapa? Karena yang memecahkan kaca ini anak tetangga yang kaya raya, yang dermawan, yang suka memberi. Maka begitu kaca rumah dier pecah, Anda nggak usah pusing. Mesti diganti sama bapaknya. Orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Kalau Anda ditipu persoalan uang, mohon maaf, orangnya pergi yang membawa uang Anda, mohon maaf. Kenapa kamu gelisah? Bukankah yang menipu kamu itu hamba Allah? Yang bertanggung jawab siapa? Allah. Saya punya keyakinan itu. Makanya Siti Aisyah ketika memberi segala sesuatu kepada tetangga, pasti melalui pihak ketiga. Tolong berikan kepada orang itu, jangan sampai tahu yang memberi saya. Kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, dia berpotensi membalas kebaikan saya. Kalau orang itu tidak tahu yang memberi saya, dia tidak bisa membalas kebaikan saya. Itu artinya apa? Yang membalas kebaikan saya adalah Allah. Saya mau cerita, Bib. Saya miskin gak punya apa-apa. Saya dulu beli susu anak saya saja gak kuat. Saya pernah punya uang 50.000 jatah beli susu, malah saya buat naik bis ke Pekalongan sowan Habib Lutfi. Pulang malam anak saya nangis karena gak kuat dibelikan susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Karena cowok itu seperti soda, Beb. Kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya saya paling nggak suka kalau dikasih kopi kok kopi susu. Pasti tidak saya minum. Karena itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Ibu, saya lagi susah, Beb. Ada oknum anggota polisi jamaah saya datang.
Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kenapa Dan? Izin saya silaturahmi. Yang kedua, saya punya masalah. Masalahnya apa? Ibu saya di rumah sakit sudah seminggu, ini jatahnya pulang. Ibu sakitnya apa? Stroke. Orang Banjarnegara tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Kalau orang Banjarnegara mungkin beda, Beb. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Terus kenapa Dan? Saya mau mengeluarkan ibu saya yang stroke dari rumah sakit, uangnya kurang. Kurang berapa? 1.500.000. Itu tahun 2007. Saya nggak punya apa-apa. Istri saya pulang dari masjid, sholat duhur. Begitu liwat saya panggil, Beb. Istri saya jawab, iya saya. Sumpah bukan sayang, tapi syaitonir rajim. Ada apa Bah? Ini ada orang susah, Bunda punya uang enggak? Kok uang Bah? Kemarin mau beli susu saja kita nggak punya duit. Saya tanya lagi, kamu punya apa? Saya punya gelang yang dulu apa belikan. Harganya berapa dulu? 1.500.000. Boleh nggak saya pinjam? Untuk apa Bah? Ini ada orang butuh duit, mau mengeluarkan ibunya stroke dari rumah sakit. Kita pinjamkan saja. Istri saya itu alhamdulillah termasuk wanita soleha. Manut Bu, padahal nggak punya apa-apa. Gelang dicopot, dikasih saya berikan kepada bapak ini. Saya tanya, Bunda ikhlas? Beliau bilang ikhlas, tapi sambil merengut, ikhlas. Ya maklum randu apa-apa ya. Tapi istri saya itu luar biasa. Dari miskin sampai sekarang istri saya itu nggak pernah minta apa-apa Bu. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang. Istri saya tak kasih ATM, alhamdulillah. ATM saya nggak pernah berkurang. Kenapa? Karena ketika saya kasih ATM tidak saya kasih nomor PIN-nya. Jadi aman. Istri saya itu nggak pernah ke mall, Beb, kecuali saya temani. Istri saya itu nggak pernah ke pasar, kecuali sama saya. Tapi tiap hari paketan datang terus. Persis. Bojomu ya kayak gini Pak Lurah. Luweh nemen. Saya tanya, Pak Polisi, nggih, kowe baliknya kapan? Kapan yang mau kembalikan? Minggu depan saya gajian Kiai, nanti langsung saya kembalikan. Ini jamaah saya, salah satu oknum teman polisi di Jogja lah. Seminggu kemudian saya SMS, waktu itu belum ada WA. Dan gimana? Istri sudah menanyakan kapan uangnya dikembalikan, emasnya dikembalikan. Beliau bilang, Gus gajinya mundur 1 minggu. Aku batin, masuk gajian polisi mundur? Seminggu kemudian saya SMS lagi. Gimana? Kapan uangnya dikembalikan? Mohon maaf Gus, ternyata gaji saya sudah minus. Seminggu kemudian dia janji, nanti seminggu depan saya kasih Gus. Saya SMS lagi, gimana Dan? Nggak dijawab. Seminggu kemudian saya telepon, ternyata nomor HP saya sudah diblokir. Pilo, wong ngutang niku nyuwun sewu. Lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Betul Bu? Lak ngutang melas kon bayar males. Tak kasih tahu. Aku lah ngomong utangi gergeten aku Bib. Supaya wong kene iki lah utang hati-hati. Saya kasih satu hadis terkait dengan utang. Supaya Anda itu tidak gampang utang dan tidak sembrono dalam masalah utang. Makanya kenapa Mbah Mudin, Mbah Kaum itu kalau ada orang meninggal pasti bahasanya apa? Kalau almarhum punya tanggungan hak Bani Adam, utang piutang, tolong segera diselesaikan dengan ahli waris. Betul? Kenapa? Karena utang itu siksa kubur yang paling berat. Siksa kubur yang paling berat itu 1 hutang, 2 nguyuh ora cewek. Hati-hati. Kuwi jangan-jangan adem-adem nguyuh ora cewek iki.
ngerti-ngerti anget. Hati-hati. Saya tuh paling bener-bener gak berani kalau ngomong soal utang, Pak Lurah. Wedi saya. Karena siksa kuburnya berat. Shallu ala Nabi Muhammad. Fidaini dalam masalah utang. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rojulan, kalau seandainya seseorang itu kutila, mati dibunuh di jalan Allah, fisabilillah, di jalan Allah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia dimatikan lagi fisabilillah yang kedua kalinya. Loh, oi, kuwi cangkeme sapa? Oh, suara aku. Kok saya jadi dua? Itu sound di mana Pak Hu? Jangan-jangan Nyi Roro Kidul ikut pengajian ini. Karena pulang ngaji kemarin beb saya pengajian di Lampung viral gara-gara di belakang saya ada penampakan. Katanya Kanjeng Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, apa benar Gus Nyi Roro Kidul ikut pengajian Gus Miftah? Saya nggak tahu, tapi itu jelas Gus. Kalau benar bagaimana Gus? Saya bilang, kalau benar Nyi Roro Kidul ikut pengajian, saya bersyukur alhamdulillah. Kenapa? Berarti Nyi Roro Kidul sudah bertaubat. Siapa tahu tahun depan Nyi Roro Kidul jadi pengurus cabang muslimat cabang Segoro Kidul. Besok bikin pengajian yang diundang Pak Lurah Hoho. Insya Allah pulang tinggal nama. Saya ulangi, fiddah ini dalam persoalan utang. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah, kalau seandainya seseorang itu mati terbunuh di jalan Allah, summa asya, kemudian dia dihidupkan lagi. Summa kutila fi sabilillah, dia mati yang kedua kalinya fi sabilillah. Summa asa, kemudian dihidupkan lagi. Summa kutila fisabilillah, kemudian dia mati yang ketiga kalinya fisabilillah. Apa kata Nabi? Wa alaihi dainun, tetapi dia punya tanggungan hutang. Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah masuk surga. Hatta yakdiya dainahu, sehingga dia membayar hutangnya. Saya ditanya, Gus, itu hutang uang? Iya. Bagaimana kalau hutang janji calon pejabat kepada rakyatnya? Itu lebih parah. Makanya orang Banjarnegara sekarang hati-hati. Orang nggak pernah tersenyum, kok mendadak suka senyum, saya curiga, jangan-jangan caleg. Nggak pernah ikut pengajian, mendadak mau di atas panggung pengajian, caleg. Nggak kenal dengan NU, tahu-tahu beli peci NU, caleg. Maka malam hari ini yang pakai peci NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Sekarang kan keren Pak, tahu-tahu orang nggak pernah ikut ngaji, tahu-tahu ngaji. Makanya sekarang kalau saya dikasih es teh manis, itu gulanya nggak pernah saya aduk. Supaya apa? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkeme caleg. Cie. Ada caleg di sini? Ada Bu? Caleg itu modalnya cuma dua. Apa modalnya? Berani dan sabar. Berani mengumbar janji dan sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Saya besok jadi anggota DPR, jalannya saya bangun. Begitu jadi anggota DPR ditagih, Pak DPR gimana jalannya? Yang sabar ya. Dan di Jawa Tengah ini problem terbesar salah satunya adalah masalah jalan. Betul Bu? Itulah bedanya Jawa Tengah dengan Jakarta, Bib.
Kalau Jawa Tengah banyak jalan berlubang. Kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Jalan berlubang itu karena nggak ada anggaran, Pak Lurah. Kalau lubang berjalan menghabiskan anggaran. Hati-hati persoalan utang, termasuk utang janji. Makanya calon pemimpin itu nggak usah banyak janji, betul? Nggak usah banyak omon-omon. Saya kemarin marah, Bib. Saya itu kan jarang nonton, karena memang nggak punya waktu. Saya diwawancara sama semua stasiun televisi, media online, media sosial. Gus, bagaimana tanggapan Gus Miftah terhadap debat calon presiden kemarin? Saya jawab, sepanjang sejarah saya tahu debat, itu debat yang paling tidak bermutu. Catat wong TV ya, catat aja mau edit tak ajar gue. Ayo. Lebokno omongan kuning TV. Saya bilang Pak Ho, itu debat yang paling tidak mutu. Kalau saya menjadi pesaing Pak Ho nyalon lurah, yang harus disampaikan itu adalah visi misinya, polisinya, kebijakannya, apa yang mau dia lakukan dengan program-programnya. Pak Ho juga sama. Saya nggak boleh nyerang Pak Ho. Apa? Lurah kok tatoan? Kalau saya mengatakan lurah kok tatoan, itu berarti saya tidak menyerang programnya Pak Ho, tetapi saya menyerang personal dan individunya Pak Ho. Betul? Apa rumangsane lak tatoan ki mesti luwih elek tinimbang sing ora nganggo tato? Ora mesti. Saya itu di Kalimantan, Beb, di Banjarmasin, ada cewek LC, pemandu karaoke. Dadanya ditato Gus Miftah. Video call sama saya, Gus mohon izin saya ngefans sama Gus Miftah. Buktinya apa? Dada saya tato Gus Miftah. Mosok nduk? Nggih Gus, jajal ndi? Heeh. Saya langsung begini, ya Allah. Saya tanya, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya mengidolakan Gus Miftah. Lagian ngapain kamu tato? Dulu Gus Miftah pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Mungkin kita tidak bersama di dunia Gus, tapi karena saya mencintai Gus Miftah, besok bisa bersama di akhirat. Ya Allah. Saya bilang, Beb, sama mbaknya, tato kamu bagus nduk, tapi kurangnya satu. Apa? Kurang turun dikit. Pak Ho, kalau saya boleh tanya, tatomu semuanya berjumlah berapa Pak Ho? Ada lebih dari 50-an, Gus. 50. Tempat mana yang paling ekstrim yang kamu tato? Ternyata tato yang paling ekstrim di atas kemaluan. Ada tulisannya, selamat menikmati. Santai aja Pak Lurah. Jamaah saya itu maneka warna, saya nganggo tato, saya kok tatoan. Kupingnya ditindik itu macam-macam. Ono tindik nganggo mangkokan, pelek, tiang listrik gitu. Kalau saya nyerang Pak Ho, saya serang soal tatonya, saya serang soal penampilannya, itu saya nyerang secara individu. Seharusnya apa? Pak Ho programmu elek, mosok ngene, ayo diadu. Mosok debat calon presiden kok nyerang. Saya bilang, langsung tak pateni TV ku. Bila perlu tak banting TV ku, Beb. Ini memalukan. Bangsa besar dipertontonkan dengan debat calon presiden yang tidak bermutu. Setuju? Ayo, saya ingin bengok bareng-bareng wargane Pak Lurah. Hei calon presiden, debatmu kemarin ora mutu. Ah, men di viral ke. Ayo. Berani? Aku wani, aku ki sarjana wirang kok. Diterokke. Hei calon-calon presiden. Debat capres kemarin ora mutu. Rungokno kupingmu. Yes. Semangat aku.
Los ra rewel. Shallu ala Nabi Muhammad. Bu Jadra aku tak ngopi dhisik kowe selawatan. Cangkeme mangan vokalis iki malahan ya Allah. Lontong tahu. Nah. Iwa bandeng ono iwa sepat. Pak Lurah ganteng, muga-muga bojone sehat. Bojomu sing ndi Pak Lurah? Cie, lurahe cilik sing wedok gede lah. Iki lak malam Jumat ana lombok ning dhuwur tahu iki. Selamat malam Bu Lurah, ayo le. Santai wae, larung sangone Pak Lurah kok tak sangoni Kiai sugih kok, santai wae. Nek rasa mau viralke meneh. Mumet ndasku apa-apa viral. Selawatan riyen kok, muga-muga pikantuk syafaate Kanjeng Nabi sedaya, amin. Shallu ala Nabi Muhammad. ومولانا
solawat dan adem atine bonus nyawa gantenge Habibe bonus nyawa gantenge Habibe Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Akhirnya leres bu, saya diblokir, uang saya nggak kembali. Istri saya protes, Abah sih terlalu baik dengan orang. Jawaban saya apa Bib? Salah satu da'awatin mustajabin. Ada 3 perkara doa ini pasti dimustajabah oleh Allah, diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah dakwatul madlum, doanya orang dizolimi. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu merasa ditipu, kamu berdoa yang bagus. Kenapa? Doaul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu sama halnya mendoakan dirinya sendiri. Maka ibu-ibu kalau lagi marah, jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun, apalagi kepada suami. Keluar dari mulut, sama-sama energinya keluar, keluarkanlah kalimat-kalimat yang baik. Karena kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Maka kalau saya mendoakan mudah-mudahan Habibnya menikah lagi, itu sama halnya mendoakan diri saya menikah lagi. Betul Bib? Habib berani menikah lagi Bib? Bunda. Ternyata saya, Habib sama Pak Lurah sama. Laki-laki itu istrinya 4, namanya Superman. Istrinya 3, Powerman. Istrinya 2, Gentleman. Istrinya 1, Cemen. Ibu-ibu lebih suka suami Superman apa Cemen? Kurang ajar orang wedok. Akhirnya apa saya bilang sama istri saya, kamu yang sabar. Kalau kamu ditipu sama orang, itu tanda-tanda Allah akan membuat kaya kamu. Singkat cerita, tahun 2012 saya udah pindah rumah dari mertua. Karena sebelumnya saya hidup di PMI, Perumahan Mertua Indah. Padahal rumah mertua saya itu RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja susah. Ora penak belas Beb. Hidup ikut mertua itu belas ora penak. Saya pengalaman Mas. 7 tahun, ora penak belas. Ya Allah. Padahal waktu itu posisi saya molimo, madep mantep, mangan melu, moro tua. Sampai akhirnya M10, madep mantep, mangan melu, moro tua muring-muring, menantu meneng mawon. Akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya cuman bilang M1, apa Pak? Matamu. Dan ternyata benar, setelah saya ditipu sama jamaah saya ini, alhamdulillah hidup saya sedikit-sedikit berangsur membaik. Sampai akhirnya bisa beli tanah, kemudian bikin rumah, bikin pesantren. Ada tamu datang seorang perempuan paruh baya. Gus, saya mau silaturahmi. Ya Bu, kenapa? Saya mau minta maaf untuk suami saya. Suami ibu siapa? Dulu yang pernah pinjam gelang sama Gus Miftah untuk mengeluarkan ibunya dari rumah sakit yang katanya stroke. Saya minta maaf untuk suami saya, Gus, tolong dimaafkan. Kenapa Bu? Suami saya stroke. Kenapa Bu? Dulu suami saya bohong. Ibunya yang katanya di rumah sakit stroke sebenarnya sudah mati dari dulu Gus. Sama dia di stroke-strokan. Sekarang suami saya stroke. Saya yang ditipu tambah kaya, yang nipu saya stroke. Yo tak indangi Pak Lurah. Saya datangi rumahnya, saya bawakan buah, saya bawakan uang.
Sejak saat itulah saya punya prinsip, saya nggak pernah mau nipu orang. Saya nggak pernah mau membohongi jamaah. Makanya kalau Pak Lurah ke pondok saya, nggak ada cerita di pondok saya ada kotak infak. Di masjid nggak ada kotak infak. Pengajian saya nggak mau ada kotak infak. Kenapa? Bagi saya kotak infak itu rawan fitnah. Hasilnya nggak seberapa, tapi fitnahnya kemana-mana. Saya nggak berani Pak Lurah. Demi Allah saya nggak berani. Beb, kita itu kan dianggap orang, Beb. Kalau kita nggak berhati-hati soal uang, Beb, fitnah kita itu besar, Beb. Wallah, nggak berani saya, Bu. Saya dulu ketika bangun rumah sama bangun masjid, istri saya tanya, Abah mau bangun rumah dulu apa masjid dulu? Saya bilang, bangun rumah dulu. Kok begitu, Bah? Iya. Apa persoalannya? Kalau saya bangun masjid baru bangun rumah, itu akan terjadi fitnah. Fitnahnya di mana? Ya lumrah Miftah iso bangun rumah, wong entuk turan semen masjid. Orang Jawa kan begitu Pak Lurah. Sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean. Wongnya ya teko. Sing kakean cangkem biasanya jilbabe coklat. Sing jilbabe ireng insyaallah luweh parah. Maka mohon maaf kalau hari ini kemudian saya dikenal orang sebagai orang yang dermawan, karena saya pernah menderita, Bu. Kalau hari ini saya masih suka puasa Dawud, Beb. Tadi hari ini saya ke sini buka puasa di Kebumen. Alhamdulillah, Beb. Yang terakhir ini saya puasa Dawud dari tahun 2016. 17, 18, 19, 2020, 1, 2, 3, 4. Ini tahun ke-9, Beb. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa? Karena dulu zaman kuliah saya biasa nggak makan. Maka saya putuskan untuk puasa Dawud. Saya puasa Dawud 5 tahun, berhenti sebentar. Puasa lagi. Ini sejak tahun 2016, Bu. Saya alhamdulillah belum berhenti puasa Dawud. Bukan kok kemudian saya pengen punya cita-cita apa, enggak. Karena saya ngerti bagaimana perasaan orang miskin ketika lapar gak bisa makan. Saya dulu Mas, kuliah 3 hari 3 malam gak makan biasa, 2 hari 2 malam gak makan biasa. Kenapa? Karena memang gak ada yang dimakan. Apalagi saya dulu tinggal di masjidnya Muhammadiyah, Beb. Ya Allah, kuru, ora tau ono selametan. Akhirnya saya nikah, pindah ke rumahnya istri saya, lingkungan NU, langsung lemu, Bib. Kenapa wong NU lemu, Bu? Karena didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakiban mangan, tanggane lara njaluk didongake mangan. Sing lara mati mangan maning 7 dina. Makanya kan ada syair itu. Bapak NU Ibu Mus limat. Perut saya itu nggak normal Pak Lurah. Saya dari tadi habis buka itu kok mencret. Jadi saya tadi habis maghrib sampai sekarang tuh sudah ke WC 3 kali, 4 kali. Perut saya nggak enak. Jadi kalau nanti mendadak saya turun panggung pengajian selesai berarti saya mencret ya. Orang enak belas wetenge sumpah. Ini tadi mau naik panggung udah kruwel. Daripada saya mencret di panggung kan gak lucu, masa kayak viral mencret. Viral maning diberitakan dari Purwasaba, Kiai ini Miftah mencret. Enak temen. Ayo selawat sing banter. Bapak NU Ibu Mus, Kakang Ansor Adeva, Adevataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa rahmat, Bu. Berkat, Pak. Berkat apa rahmat? Namanya siapa? Rahmat. Masa digawa mulih?
Tahlilane saben malam, mulai tahlilan pada gawa. Nah, temen ya. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala. Sekali lagi tangannya diangkat supaya angkat bareng-bareng salawat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, beli ketela dapatnya mangga. Mari ngaji dan bersolawat dari Purwasaba untuk Indonesia. Mari ngaji dan bersolawat untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Purwasaba ngundang Gus Miftah, Pak Lurah, ho, lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Yurawani ya, Yurawani. Neng kantor lurah, bojone ning omah ya camat. Luwih medeni. Dolan ning sawah dos ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Habib Haidar gagah lan sregep ngaji. Oke randa sing jaluk di Rabi maning, Beb. Ganteng-ganteng ndure Kanjeng Nabi bojone mung siji. Iman, Beb. Kalau bojone papat kan lumayan, Beb. Bendina manuknya teles, Beb. I love you full kayak orang Habib. Di saat banyak orang membuli Habib, Gus Miftah selalu terdepan membela para Habib. Wis manut ngoten mawon. Soal ono Habib sing ngapusi men urusane kono kiambang. Nggih napa mboten? Repot amat. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane, sing disayang randuwe keras. Kitman
Kitmanil fakri. Ayo kita sembunyikan kefakiran kita. Nggak usah menampakkan kesusahan kita kepada orang lain. Bu, kalau jatahnya punya pasti punya. Maka saya mencatat Pak Lurah, orang itu ada beberapa kategori. Yang pertama, orang yang benar-benar miskin akan diam karena paham mereka ditakdirkan menjadi orang miskin. Wes rapopo, jan aku miskin ora rapopo, diterima-terima ke. Kemudian yang kedua apa? Orang yang bermental miskin akan teriak bahwa mereka adalah orang miskin. Pak Lurah inyong kere. Jawab, wes ngerti, raimu kayak kotak infak. Ini teriak-teriak miskin, ini mental miskin. Kemudian yang selanjutnya apa? Orang yang serakah akan pura-pura miskin. Walaupun paham bahwa mereka sebenarnya tidak miskin. Soal BLT contohnya. Orang Indonesia itu aneh Pak Lurah. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul Pak Lurah, besok ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang Purwasabah ngaku-ngaku edan? Boten ya. Aman BLT-mu Pak Lurah. Wow. Kan kalau nggak kebagian biasanya begitu, inyong ora kebagian. Wong BLT ini didem dulure lurahe dewek. Betul? Ada yang ngomong seperti itu? Itu benar, benar-benar fitnah. Paling duit BLT mau dintengke lurahe gawe tato, cangkeme. Tatomu yang paling lucu gambar apa Pak Lurah? Aku pengen ngerti aku. Apa Pak Lurah? Yang paling lucu gambar apa? Tanyakan istrinya, iya. Jangan-jangan manuknya ditato ya. Ya Beb ya. Ya lucu loh Beb. Manuk ditato manuk, keprimen. Saya berharap malam hari ini orang-orang Purwasabah, orang-orang Banjarnegara menjadi yang terakhir. Orang-orang yang hebat akan selalu terus berusaha memberi dan berbagi. Walau sebenarnya mereka miskin. Itulah sering saya bilang, kaya atau miskin itu mindset. Bukan seberapa banyak kamu mempunyai, tapi seberapa banyak kamu memberi. Jadi nyong mah takon, kalau ini pengajian ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 100.000 apa 1.000? Ya Allah, 1.000. 1.000 Bu. Nonton monyet di kebun binatang. Uang sakunya 100.000, pengajian deleng kiai infake 1.000. Berarti larang monyet apa larang kiai? Monyet. Jenengan lebih ngajeni monyet apa kiai? Ngomong maning. Tersinggung inyong ya. Orang Purwasabah itu aneh Pak Lurah. Kalau ada kuda lumping, di sini ada kuda lumping Pak Lurah. Jenengnya apa? Arane? Embek. Kalau ada embek, apa? Kalau ada ebek, nggak perlu diundang, datang. Tak entek endang, keling, tak entek endang, keling. Baru dengar suaranya datang. Kalau diundang ngaji, kakean takon kiai ini sapa? Ganteng apa ora? Blangkonan apa ora? Padahal ebek kiai ngundang setan, ngundang demit, sing teka wong Purwasabah. Berarti wong Purwasabah kaya demit. Berarti luraho lurae. Saya itu termasuk orang yang membudayakan jadilan, kuda lumping, embek. Anggal temen ya, apa Pak Lurah? Ebek. Anggal temen. Kalau PSK di sini bahasanya apa? Telembok. LC, beda maning, Mbak. LC itu belum tentu PSK. LC itu bahasa Inggrisnya ladies skirt. Pemandu karaoke alias PK. Jadi LC itu bukan PSK, saya luruskan. Memang ada beberapa oknum LC yang nyambi beonan, jualan. Jualan apa? Jualan kroto. Apa kayak kroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Manuknya Rika. Ya. Orang salah, Beb.
LC atau Purel itu sebenarnya bukan PSK, tapi mereka pemandu karaoke. Tapi ada yang kebablasan akhirnya jual diri. Saya tahu betul Beb, karena saya kiainya lonte Beb. Semalam saya pengajian di Sarkem, ada pertanyaan begini Pak Lurah, menarik. Kan kalau kita ngaji tanya jawab sama mbak-mbak PSK itu. Bah mau tanya, apa Nduk? Apa hukumnya mencintai suami orang? Coba ibu-ibu yang di belakang saya, boleh nggak mencintai suami orang? Yang di sana, boleh nggak mencintai suami orang? Yang jawab boleh pasti janda. Bu, boleh nggak mencintai suami orang? Jawabannya boleh. Yang nggak boleh itu mencintai istri orang. Bedanya apa Gus? Beda. Kenapa perempuan mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki itu jatahnya 4. Anda boleh nggak mau dipoligami, tapi Anda tidak boleh menolak poligami. Wong ayatnya jelas. Saya nggak setuju, saya nggak mau Gus di madu. Ya apa-apa, boleh berpendapat seperti itu, tapi Anda tidak boleh menolak ayat poligami. Kenapa suami boleh 4, istri nggak boleh? Logikanya gampang, tak kasih contoh, ngomong biar paham. Ini ada gelas 4, 1, 2, 3, 4. Sendoknya siji, loro, telu, papat. Kalau sendoknya 1, gelasnya 4, terjadi apa-apa dengan 4 gelas ini, yang tanggung jawab jelas siapa? Sendok yang 1. Yang menjadi masalah itu adalah gelasnya 1, sendoknya 4. Ketika terjadi masalah dengan gelas yang 1, yang bertanggung jawab sendok yang mana? Kalau perempuannya 4, laki-lakinya 1, perempuan 4 hamil semua, jelas yang tanggung jawab laki-laki yang 1. Tapi kalau perempuannya 1, laki-lakinya 4, sing wadon meteng kuwi anake sapa? Anake Home Miftah apa anake Habib Haidar? Ya Beb, kan jadi bingung. Yang jadi masalah begitu lahir tatone kaya Hoho, gantenge kaya Gus Miftah, suarane kaya Habib Haidar, modar, anake sapa? Artinya syariat Islam itu keren. Masa anak obarabir? Maka kalau saya ditanya, Gus boleh nggak mencintai suami orang? Boleh. Toh mencintai tidak harus memiliki. Tapi hati-hati dengan perempuan Pak Lurah. Perempuan itu mampu menyimpan 2 pria di dalam satu hati. Iya. Tapi ingat wahai para perempuan, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Kode keras. Alhamdulillah Beb, kalau istri saya siap di madu. Abah, saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, matane. Kalau Bu Lurah pengen tahu madu yang asli atau palsu, tanya saya, Bu Lurah. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu. Berarti dia mengandung gula. Madu taruh di botol, dikocak-kocak, dia goyang, palsu. Berarti mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Asli. Istri saya keras Beb kalau soal poligami. Saya nggak mau. Oh, ora santai aja Bun. Pak Lurah kan punya prinsip. Menikah itu ibadah. Dan ibadah yang paling baik adalah dilakukan secara sembunyi. Rasa pamer, nggak berpahala. Kayak ngapa maning ya? Terang. Terang, payungnya mudun. Yaudah yuk, ngomong terang selawatan lagi yuk. Mau? Minta lagu apa? Iki udan goblok kok padang bulan iki lho. Apa? Muntaber. Apa Beb? Oh, nasabe Kanjeng Nabi. Cangkemmu ngomong kaya kemu.
Ya dale, nasabe Kanjeng Nabi le. Wis bocah hadrah tak sangoni dhisik ini mesake rupane iki. Endi asitan iku mau? Dre, tasku ndi? Tak sangoni bocah-bocah kuwi mesake. Ini yang bawa Habib. Apa anak sini? Oh anak sini. Oh ora sida cah kene ngapain disangoni? Lah sangoni. Ngomong mani politik tak ajar meneh. Nyangoni hadrah mani politik. Sini bocah-bocah hadrah perwakilan. Sing wajahe paling elek sapa? Sing wajahe paling lucu sapa? Saksikan ya Pak tentara, Pak polisi, ini bukan mani politik, nyangoni bocah hadrah. Sapa? Lu pada siapa paling lucu sapa? Tukang bas ini tukang bas. Ndi tukang bas. Tak sangoni kene. Nah. Itu tukang bas. Berdiri sini berdiri, sungkem sama Habibnya dulu. Jenenge siapa? Saya ngajak salaman siapa? Jenenge siapa? Ferry umure pira? 17. 17, kok raimu tua temen. Cita-citanya pengen jadi apa? TNI. Kalau kamu mau jadi TNI giginya harus bagus. Kemarin santrinya Gus Miftah fisiknya bagus, giginya jelek. Nggak diterima jadi TNI. Akhirnya panitianya saya terima. Kenapa anak santri saya nggak diterima? Panitia giginya jelek Gus, nggak memenuhi syarat. Saya bilang, Pak, TNI itu besok tugasnya perang itu tembak-tembakan bukan cokot-cokotan. Udah, kalau kamu sama teman-teman tak kasih uang untuk beli apa? Beli rokok cangkeme. Inyong bae orang rokok, orang udat bae. Kalau dikasih uang ditabung apa dicelengi? Ditabung. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Celengi. Yaudah, nama hadrah kamu apa? Al-Karomah, tak kasih 2 juta. Nah. Ada penangan di minggat kanan kene bae. Ya salaman. Balik ke duitnya. Ya Pak Oh ya, saya itu kan kalau pengajian bagi-bagi itu sudah sejak dulu itu. Alah kemayune si Ferry ya Allah, ngene. Yaudah nasape Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ana ing Makkah dina Isnin rolas Maulud taune taun gajah ibune Siti Aminah ramane Sayyid Abdullah karane Siti Khadijah karo Siti Aisyah salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah ibune Siti Aminah bapae Sayyid Abdullah karwane Siti Khadijah karo Siti Aisyah Siti Hafsah Siti Saudah Siti Rana Siti Maimunah Bintun Zainah Siti Safiyah lan Siti Juwairiyah Ele putrane Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Ummi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah salatullah ala Taha Rasulillah salatullah
Tadi Habib jual kitab apa, Habib? Oh, buku sholawat. Saya beli, nanti dikasih jamaah ya, Habib ya. Satunya berapa, Habib? 25.000. Saya beli 2 juta, Habib. Nanti dikasih jamaah aja, Habib. Afan ya, Habib. Afan, Habib. Saya beli bukunya, Habib. Nanti untuk jamaah, Habib. Nah, mungkin yang butuh bukunya tadi minta ke Habib ya. Cie. Ini istrinya Habibnya. Oh, bukan. Istrinya yang mana, Beb? Oh, nggak dibawa. Cari lagi di sini, Beb. Kan Banjarnegara dingin-dingin empuk, Beb. Oh, Habib melu aku seminggu rusak, Beb. Rasa melu aku, Beb. Tapi demi Allah, Beb, dari awal dulu Habib diserang, yang selalu terdepan bela Habib itu saya. Coba aja dilihat di media sosial. Kacangkeme ngapa maning ya? Jaluk duit nggak boleh, nanti saya dihajar lagi, apalagi kalau sama cewek. Kalau sama cewek saya nggak mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Cie. Kemudian yang kedua, ini perut saya udah mulai kruwel-kruwel, nanti kalau saya mendadak menghentikan ngaji berarti mencret. Nggak bahaya tah. Yang pertama tadi, kitmanil fakri hatta yadunan nasa annaka ghani. Sembunyikanlah kefakiranmu sehingga manusia menyangka dirimu adalah orang kaya. Makanya orang kaya sama orang miskin bedanya cuma satu. Sekaya-kayanya orang banyak sambat berarti dia miskin. Semiskin-miskinnya orang nggak pernah sambat berarti kaya. Makanya jangan sambat. Kemudian yang kedua, kayak ngapa menah tuh cangkeme cak. Yang kedua, kitmanil ghadabi, menyembunyikan marah. Hatta yadhunnan nas annaka radin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang ridha. Wow. Suara apakah itu? Cek. Oh, aman. Sonmu aman, Li. Paling mulai kebakar. Cek. Aman. Jangan-jangan ada yang boikot pengajianmu, Pak Lurah. Kitmanil ghadabi, menyembunyikan rasa marah. Hatta yadunan nas annaka radin, sehingga manusia mengira bahwa kamu adalah orang yang ridho, orang yang ikhlas. Bu, Anda punya kesempatan marah sama suami, Anda bisa kitmanil ghadab, itu adalah mutiara. Pak Lurah punya kesempatan marah kepada staf, Pak Lurah bisa wal afina anin nas, tahan, itu adalah mutiara. Makanya saya itu mau dibully kayak apapun saya nggak pernah marah, karena saya tahu jawahir ini. Pas kemarin Pak Lurah, setelah amplop Abah Kirun, saya dibully gara-gara mengucapkan selamat Natal. Ini belum selesai, dibully lagi, dom-dom duit di Pamekasan. HP saya sampai hampir hang karena kebanyakan orang komentar. Ribuan orang komentar. Istri saya nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Komentarnya jahat-jahat, Bah. Kok Abah kuat? Iya. Kenapa saya nggak pernah sakit hati dengan komentarnya orang? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Plus nggak pernah. Paling ya komentarnya kayak gitu aja toh. Jadi ginilah nalar waras kita ya. Mumpung ini ketemu Pak Lurah dan kawan-kawan. Cah bakul, kue dodolan yo karepmu tapi aja ngisruh. Bakul. Kamu kalau jualan saja, tapi nggak usah teriak-teriak, ganggu pengajian, goblok. Saya menghormati penjual, tapi tolong majelis ini juga dihormati, betul? Kalau kamu wirawiri bengok-bengok kayak gitu, kamu itu nggak usah bengok-bengok, orang sudah tahu kamu jualan. Cangkemmu meneng baik. Tak kayak duit kapok ya. Malah kayak duit. Iki lurah cangkemmu yo mangan bae. Ketake keluhuan lurah iki. Saya bilang begini ya, Habib,
izin Bid, afwan Bid. Ini memang tahun politik. Tapi saya punya prinsip, politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Setuju? Siapapun presiden yang terpilih itu atas izin Allah. Dan siapapun presidennya, kamu nggak bekerja juga nggak makan. Betul? Makanya eman-eman, kalau hanya gara-gara pilihan presiden kita ribut dengan tetangga dan teman, betul? Sudah santai saja lah. Gus Miftah itu bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan relawan. Saya hanya sekedar orang yang mencintai. Semua calon saya kenal, saya baik, Beb. Dengan Mas Ganjar, saya baik. Dengan Mas Anies, saya baik. Dengan Mas Prabowo, saya baik banget. Itu saja. Gak usah ribut. Dengan Mas Ganjar, saya dekat. Dengan Mas Anies, saya dekat. Dengan Mas Prabowo, dekat banget. Turunnya bareng, sahotel. Bukan berarti kalau seandainya kita beda pilihan jadi musuh, betul? Ora kudu jenengan podo karo Gus Miftah, beda juga nggak apa-apa. Saya lebih mengutamakan persaudaraan. Bendera partai boleh banyak, tapi semuanya tetap berada di bawah merah putih. Itu baru keren, Beb. Ngapain kita berantem gara-gara beda caleg? Besok kamu sakit, yang menjenguk kamu ke rumah sakit itu tetanggamu, bukan calegmu. Kamu nggak punya beras, yang bisa kamu pinjemi itu tetanggamu, bukan calegmu. Besok kamu mati, yang mengantar ke kuburan tetanggamu, bukan calegmu. Betul? Jadi saya itu kan diajar gara-gara beda pilihan, Beb. Saya ditanya, Kiai kok ngurusi calon presiden? Ini pasti bahasanya orang fasik, Beb. Karena kalau Kiai nggak mau ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres itu orang fasik. Yang kedua, siapa yang mengatakan Kiai kok ngurusi capres? Karena beda pilihan. Kalau saya hormat, jangan kayak tetangga saya kemarin, malam Jumat gak jadi kelon, gara-gara apa? Suami istri debat calon presiden. Di kamar, akhirnya keluar kamar. Sing lanang seneng karo Ganjar, sing wadon seneng karo Prabowo. Padu, rasido kelon. Soalnya apa? Sing lanang rasido ngaceng. Mangan mani. Lurah ayam temen ya, bodak-badok bah. Nah, apa-apa Pak Lurah, lemper enak ya. Jadi nyuwun sewu, kitmanil ghadab, menyembunyikan rasa marah. Alhamdulillah, kenapa saya tidak marah? 4 hal yang saya selalu berdoa setiap malam. Jenengan contoh boleh, enggak dicontoh enggak apa-apa. Apa yang saya doakan setiap malam, Bib? Yang pertama saya berdoa, ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa-dosa saya. Amin. Udah, kamu gak usah takut ngomong amin. Gak usah dikait-kaitkan amin dalam sholat maupun amin ketika berdoa dengan pasangan calon presiden. Setuju? Ngomong amin bukan berarti mendukung, gak ngomong bukan berarti menolak. Masa sholat amin, berfatihah amin, berdoa amin dikait-kaitkan dengan calon presiden? Kan goblok. Walau dolin gak berani amin, kabul apa? Tetap wae amin. Sekarang fatihah, sekarang tahiyat gak berani begini. Ini semua imam semuanya begini. Bukan berarti kalau kita tahiyat begini mendukung pasalon nomor 1. Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki semuanya sama, cuman bentuknya beda. Kalau Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Syafi'i. Kalau Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah sekali tok la illallah. La nafi, Allah isbat. Sudah enggak berdiri lagi. Kalau Hambali, setiap ketemu kalimat Allah, tangannya bergerak. At-tahiyatul mubarakatuh, sholawatu thayyibatulillah, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamualaikum wa ala ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah, Allah. Setiap ketemu kalimat Allah, towing, 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 towing.
Kalau Maliki dari awal sampai akhir tangannya bergerak nggak berhenti. Atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau pakai Syafi'i begini, boleh? Pakai Hanafi begini-begini, boleh? Pakai Hambali begini, boleh? Pakai Maliki begini-begini, boleh? Yang nggak boleh begini-begini. Lah ini nggak boleh. Masa gara-gara pilpres mentang-mentang calonnya nomor 2 asyhadu alla ilaha illallah, ngapain? Nggak ada kayak gitu. Ya satu saja. Saya paling nggak sepakat, Beb, mengait-ngaitkan amin dalam sholat, dalam doa dan dalam fatihah dengan pasangan calon presiden. Nggak ada hubungannya. Setuju? Kamu mau bilang amin, amin saja. Orang urusannya karo paslon. Itu yang saya doakan. Satu, ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua dosa saya. Amin. Yang kedua doa saya apa? Setiap mau tidur, ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Amin. Yang ketiga doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa orang yang mencintai saya. Amin. Yang keempat doa saya apa? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Amin. Makanya saya nggak pernah sakit hati. Mau dibully kayak apa saya nggak ada urusan. Saya mengucapkan selamat Natal dibilang Miftah kafir. Saya jawab enggak masalah, syahadat lagi, selesai. Oh no bro, kok Pak Lurah dibully, cie maling kayu, cie, santai saja. Saya tahu yang membuli kamu maling kayu karena dia hasut sama kamu. Makanya Pak Lurah santai, kalau ada orang ngiri, Pak Lurah nganan. Jangan sama-sama ngiri, tabrakan Pak Lurah. Yang terakhir, berarti perut saya sudah mulai mules. Tapi nggak bau kentut Pak Lurah? Enggak. Alhamdulillah, kentut saya dari dulu sampai sekarang istri saya menjadi saksi, kentut saya nggak pernah bau. Cuman kentut saya biasanya banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Maklum, karena kentutnya dekat dengan mic. Bener toh Beb? Iya Beb. Tengok, sebelah jadi karo mic. Dan salah satu romantisme suami di hadapan istri adalah ketika seorang suami kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu romantis. Makanya kalau saya masuk kamar, istri saya tidur dalam selimut, selimutnya tak tutup, tak tutup bokongku. Tengok. Bojoku bengok, abah, ya sikat. Gitu. Gas. Oke gas ya. Kayak karo goyang gemoy. Oke gas. Selas. Aman. Yang terakhir, emang boleh. Boleh. Tahu ganjel tahu? Boleh. Daripada santri saya kemarin kurang ajar. Saya mau tanya sama anak-anak santri, siap bah, apa pertanyaannya? Siapa pengarang kitab Sutasoma? Wah. Siapa namanya? Empu siapa? Enggak, santri saya jawab, empu siapa mana? Empuk jeruk. Empu tantular ya nangis kok. Yang terakhir, kitmanu syiddah hatta yadunan nas annaka mutanaim. Menyembunyikan kesulitan sehingga orang mengira Anda sebagai orang yang merasa banyak nikmat. Bu, mau susah kayak apapun disembunyikan. Menyembunyikan kesulitan kesusahan, nggak usah diperlihatkan. Kamu kelihatan sulit, malah dibully sama tetanggamu. Karakter orang kita itu Bu, kita cerita susah dibully, cerita senang katanya pamer, betul? Itulah bedanya hidup di kota sama di desa. Kalau di kota Beb kudu kandel dompete, lah ning desa kudu kandel kupinge. Apa-apa dirasani. Kita yang beli kulkas, tetangganya kedinginan. Kita yang beli pemanas, tetangganya kepanasan. Kita beli mobil, tetangga ikut-ikutan naik mobil ambulan. Kita beli rumah, tetangga juga masuk rumah-rumah sakit. Kita beli tanah, tetangga ikut beli tanah kuburan. Makanya kitmanis menyembunyikan kesulitan. Satu, menyembunyikan kefakiran. Dua, menyembunyikan rasa marah. Ketiga, menyembunyikan kesulitan. Itulah mutiara yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma amin. Beb, Afan Beb, perut saya udah gak enak Pak Lurah. Saya mohon pamit.
Silahkan dilanjutkan karena sudah jam 2. Iya, jam 2. Jadi jam saya ini isinya 2 semua. Terima kasih Pak Lurah. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Lurah sabar kalau diuji, dibicarakan kejelekannya. Ingat Pak Lurah, ketika ada orang lain membicarakan kejelekanmu, senyumin saja. Kenapa? Kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.